Di sini sudah ada 6 buah tahu atau sekitar 300 gram, 5 sendok tepung terigu yang sudah disaring, 1 batang daun bawang yang sudah diiris kecil tipis seperti ini, 2 buah wortel yang sudah diparut kecil, 1 butir telur utuh, dan bawang putih bawang merah yang sudah dihaluskan masing-masing sebanyak 3 siung. Kita lanjut teman-teman. Di sini pertama-tama tahunya kita haluskan dulu. Setelah halus, masukkan semua bahan lainnya, wortel, daun bawang, bawang putih bawang merah yang sudah dihaluskan beserta telur. Kemudian semuanya kita campur rata dulu. Setelah semuanya kecampur, kita masukkan tepung terigu sebanyak 5 sendok ya teman-teman. Dan aku juga tambahkan garam sebanyak setengah sendok makan. Dan juga setengah sendok teh lada bubuk biar rasanya itu lebih gurih, lebih terasa. Jadi nanti hasil tahunya ini juga lebih enak. Kalau teman-teman mau tambahkan penyedap boleh, silahkan. Atau mau ditambahkan bubuk cabai juga boleh, tergantung selera masing-masing untuk seasoningnya. Setelah semua tercampur, kita sisihkan dulu dan kita siapkan cetakan kecil seperti ini teman-teman. Dan untuk cetakannya ini kita olesi dengan minyak goreng, supaya nanti ketika selesai dimasak mudah untuk mengeluarkan tahunya. Kemudian semua kita isi dengan adonan tahu. Ini aku isi penuh ya teman-teman, full. Sambil teman-teman sedikit ditekan. Ini dia teman-teman, semuanya ada 11 cup dan siap untuk kita kukus. Tadi di sini aku udah siapkan dandang yang sudah berisi air dan sudah aku didihkan, kemudian kita susun aja. Dan kita kukus lebih kurang selama 30 menit atau hingga matang dengan ukuran api yang sedang. Ini dia tahunya sudah matang dan kita biarkan dulu sedikit lebih dingin atau hangat. Kemudian bisa kita angkat dan kita keluarkan dengan bantuan pisau untuk mengikis pinggirnya. Nah, ini dia teman-teman tampilannya setelah kita keluarkan. Kemudian tahunya kita potong menjadi 2 atau 3 bagian tergantung tebal tipis yang teman-teman inginkan. Untuk tekstur tahunya ini masih lembut ya teman-teman, jadi hati-hati aja untuk memotong tahunya. Nah, setelah semua tahunya kita potong, kita lanjut untuk tahap berikutnya. Di sini kita akan bikin bahan pencelup. Siapkan 3-4 sendok makan tepung terigu, kemudian beri air sekitar 100 ml atau secukupnya hingga teksturnya kental. Dan aku beri sedikit garam biar rasanya itu lebih gurih. Kemudian kita masukkan aja tahu yang sudah matang dan kita baluri dengan tepungnya. Terakhir kita balurkan dengan tepung panir atau tepung roti. Semua tahunya sudah dibalur dengan tepung panir, langsung aja kita goreng. Untuk menggorengnya simpel aja teman-teman, dengan menggunakan api yang sedang. Goreng hingga kecoklatan dan diangkat kemudian ditiriskan. Nah, ini dia teman-teman, jajanan tahunya sudah jadi, simpel banget, praktis. Rasanya ini enak, gurih, lezat ya. Tekstur dalamnya lembut, luarnya crispy. Dicocol dengan saus sambal, ini lebih enak banget teman-teman. Bisa banget untuk cemilan di rumah ataupun teman-teman kalau mau dijual cocok banget. Nah, untuk dijual teman-teman bisa contoh seperti ini ya. Ambil stik es krim dan tusuk seperti ini teman-teman, dan jadi seperti lollipop. Menarik banget kan teman-teman, jadi langsung aja teman-teman bisa cobain di rumah. Untuk kreasi terbaru dari bahan tahu yang super simple, murah, praktis, yang bisa teman-teman jual. Bahan pertama ada 2 balok tahu putih, 12 sendok makan tepung terigu, 16 sendok makan tepung tapioka,
1,5 sendok makan bawang merah goreng, 1 sendok makan bawang putih goreng. Untuk bawangnya di sini aku menggunakan 5 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih yang sudah aku parut seperti ini teman-teman, dan digoreng biasa. Tambahan lainnya di sini aku tambahkan udang sebanyak 10 ekor dicincang kasar aja. Kalau mau diganti ayam juga boleh ya teman-teman. Dan nanti akan ada tambahan sedikit air. Oke, kita lanjut untuk cara pembuatannya. Haluskan semua tahunya. Di sini aku menggunakan cara yang manual dengan menggunakan sendok seperti ini. Setelah tahunya halus, masukkan udang yang dicincang, kemudian bawang goreng putih dan bawang goreng merah. Dicampur rata. Tambahkan setengah sendok makan garam, setengah sendok teh bubuk lada putih. Campur rata kembali. Tambahkan tepung terigu, tepung tapioka. Campurkan kembali adonannya. Nah, di sini aku mau menggunakan tangan supaya adonannya ini lebih mudah tercampur. Dan untuk adonannya aku akan tambahkan 100 ml air lebih kurang. Dan di sini airnya bertahap dulu ya teman-teman. Ini kita adon aja sampai adonan sempol tahunya seperti ini ya teman-teman. Basah lembek seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut untuk mencetak sempol tahunya. Pertama, teman-teman bisa siapkan sarung tangan seperti ini atau plastik gula yang sudah dilumuri dengan minyak makan. Kemudian ambil setengah sendok makan adonan sempol tahunya. Kemudian kita beri tusuk sate seperti ini. Dan dirapikan dengan menggunakan spatula. Nah, adonannya jadinya seperti ini ya teman-teman. Tanpa spatula juga bisa ya teman-teman, hasilnya lebih rapi seperti ini, ditekan-tekan. Kemudian adonan sempolnya langsung aja kita rebus. Nah, ini airnya sudah aku didihkan. Kemudian api kompornya kita kecilkan dan kita masukkan aja adonan sempol tahunya. Dan tadi kita beri sedikit minyak sayur ya teman-teman supaya sempolnya ini tidak lengket. Kita rebus semua adonan sempolnya hingga matang. Untuk kematangannya, hasil adonan sempolnya seperti ini, terlihat kenyal dan mengembang. Nah, ini dia teman-teman hasil semua adonan sempol tahunya. Lebih kurang 30 tusuk dengan takaran setengah sendok makan dan 1 sendok makan per 1 tusuknya. Jadi tadi aku mix ya teman-teman. Kita lanjut untuk menggoreng sempol tahunya ini. Dan untuk menggorengnya simple aja teman-teman, cuman pakai tepung panir seperti ini tanpa ada bahan tambahan lainnya seperti telur atau tepung. Jadi setelah sempol tahunya ini matang, selagi masih panas ataupun hangat, kita baluri dengan tepung panir seperti ini teman-teman. Kemudian ini bisa langsung kita goreng. Menggoreng sempolnya ini pun tidak perlu lama ya teman-teman, cukup sebentar aja. Kalau sudah kuning kecoklatan, bisa langsung kita angkat dan kita sajikan. Untuk apinya, di sini aku pakai api sedang ya teman-teman. Nah, sempol tahu crispy-nya sudah matang, kita angkat dan kita sajikan dengan saus sambal. Ini dia teman-teman tekstur akhir dari sempol tahunya.
lembut, kenyal, tapi tidak terlalu kenyal banget ya teman-teman. Jadi ketika kita kunyah juga enak, lembut ya teman-teman. Di luarnya crispy, dalamnya lembut. Tahu udangnya terasa, bumbunya juga enak, gurih. Mantap pokoknya, ditambah dengan cocolan saus sambal. Rasanya enak banget. Resep sempol tahu crispy ini cocok banget untuk dijual. Dengan bahan dasar tahu, harganya cukup murah. Teman-teman bisa olah menjadi sempol tahu crispy ini yang rasanya enak, gurih, ditambah teksturnya lembut kenyal, dijamin orang-orang pada suka. Selain dijual, teman-teman bisa sajikan sebagai cemilan di rumah. Jadi selamat mencoba. Bahan pertama, siapkan 300 gram udang, daging ayam sebanyak 1 kg. Untuk ayamnya aku tambahkan kulit juga, jadi jumlah seluruh ayamnya ini 1 kilo ya. Kemudian ada 1 buah wortel yang sudah diparut, 1 batang daun bawang yang sudah diiris kecil, dan 7 siung bawang putih yang sudah diiris-iris. Untuk bawang putihnya kita haluskan, kemudian ini aku ongseng sebentar ya teman-teman, supaya nanti aroma bawangnya ini rasanya lebih enak. Nah, kira-kira hasil bawang putihnya seperti ini, coklat kemasan. Kemudian bahan lainnya di sini sudah ada 1 butir telur utuh. Dan kita lanjut untuk cara pembuatannya. Di sini ayamnya sudah dihaluskan. Masukkan kulit ayam. Untuk kulit ayamnya teman-teman bisa diiris kecil-kecil ya. Kemudian masukkan juga udang yang sudah dihaluskan, wortel, daun bawang yang sudah diiris, dan bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian diongseng sebentar. 1 butir telur. Dan ini kita campur rata dulu. Setelah tercampur rata, tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka, 8 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh merica bubuk, kemudian aku tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Ini opsional ya teman-teman. Campurkan kembali hingga merata. Terakhir aku tambahkan minyak wijen sebanyak 1 sendok teh. Kalau nggak pakai juga nggak masalah. Selanjutnya kita susun di atas loyang yang sudah diolesi minyak supaya nanti setelah matang mudah untuk kita keluarkan. Dan kita tekan-tekan juga supaya nanti hasil nuggetnya ini mudah untuk dipotong. Ini dia teman-teman adonan nugget ayam udangnya yang sudah kita susun semuanya dalam cetakan dan siap untuk kita kukus. Kukus selama lebih kurang 30 menit atau hingga matang dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini nugget ayam yang sudah matang teman-teman. Kita diamkan sebentar kemudian diangkat. Selagi menunggu nuggetnya dingin, aku udah siapkan tepung panir atau tepung roti dan juga tepung terigu sebanyak 6 sendok makan. Kemudian aku tambahkan sedikit garam biar rasanya lebih gurih nanti. Dan juga sedikit merica bubuk. Tuang air sebanyak lebih kurang 100 ml. Diaduk hingga teksturnya seperti ini. Kita lanjut teman-teman, untuk nugget ayamnya kita potong-potong. Nah, ini untuk cup kecil aku potong menjadi 2 bagian. Untuk cara pemotongannya teman-teman sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Mau tebal, mau tipis, mau kotak, mau bulat, disesuaikan aja. Nah, setelah nugget ayam udangnya semuanya kita potong, kemudian ini aku balurkan dengan larutan tepung yang sudah kita buat tadi.
Kemudian terakhir balur dengan tepung panir sambil ditekan pelan-pelan. Semua nugget ayamnya sudah kita balur dan lanjut untuk kita goreng. Kita goreng hingga matang kuning keemasan dengan menggunakan api sedang, kemudian kita tiriskan. Ini dia teman-teman, nugget ayam udangnya sudah jadi. Bagian luar crispy, dalamnya super lembut. Soal rasa jangan diragukan lagi karena ini super enak, lezat, nikmat, gurih. Ditambah dengan saus sambal ini makin nikmat. Nah teman-teman, untuk hasil satu resep nugget ayam udang ini menghasilkan 50 bagian atau 50 potong yang akan sangat menguntungkan untuk dijual. Dan kalau mau dijual, teman-teman bisa goreng sebentar saja atau beberapa detik, kemudian simpan di dalam freezer supaya tetap aman dan bersih tentunya. Untuk bahannya, di sini sudah aku siapkan 10 buah pisang kepok. Ini yang sudah matang ya teman-teman, dan ini langsung aja kita kukus sampai pisang kepoknya ini lebih lembut lagi, lebih matang lagi. Kita kukus selama lebih kurang 7 menit. Nah, kalau pisangnya sudah matang, langsung aja ini kita angkat dan kita kupas ya teman-teman. Kemudian dihaluskan secara manual seperti ini menggunakan sendok. Setelah pisang kepoknya halus, dan untuk bahan lainnya yang sudah aku siapkan, di sini sudah ada keju sebanyak 30 gram yang sudah diparut, 4 sendok makan tepung terigu yang sudah disaring, 3 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan susu bubuk. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi. Lanjut gabungkan semua bahan, gula pasir, susu bubuk, keju, dan terakhir di sini aku mau tambahkan garam supaya ada rasa gurihnya. Nah, ini kita campur rata aja teman-teman. Dan untuk kejunya bila kurang, teman-teman bisa ditambahkan ya. Kemudian tambahkan tepung terigunya dan campur rata kembali. Adonannya sudah tercampur dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bahan taburannya di sini sudah aku siapkan tepung panir atau tepung roti. Untuk bahan pencelupnya di sini sudah ada 4 sampai 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan air, di sini aku pakai 150 ml air. Kita campurkan hingga teksturnya kental seperti ini ya teman-teman. Dan di sini aku mau tambahkan sedikit aja garam biar ada rasa gurihnya lagi. Kita lanjut untuk membentuk dan membalur adonannya. Teman-teman bisa pakai sarung tangan seperti ini dan kemudian dibalurkan dengan minyak ini supaya tidak lengket ya teman-teman. Kemudian ambil setengah sendok adonan pisangnya. Dan di sini aku mau bentuk bulat aja. Dan untuk ukurannya teman-teman bisa sesuaikan aja ya teman-teman, mau yang besar atau kecil, sedang. Tapi nanti untuk resep ini aku mix ya, ada yang besar dan ada yang sedang. Setelah adonan pisangnya kita bulatkan, kemudian ini kita balurkan ke bahan pencelup. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau mau lebih hemat lagi, teman-teman bisa langsung aja taburkan dengan tepung roti atau tepung panir. Tapi di sini disesuaikan aja dengan selera teman-teman, mau dikasih bahan pencelup atau tidak ya.
Setelah dibalur dengan bahan pencelup, kita balur dengan tepung panir. Dan adonan pisangnya sudah siap untuk kita goreng. Kita goreng dengan api yang sedang hingga kecoklatan ya teman-teman. Bola-bola pisangnya sudah matang, ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia teman-teman, pisuke, pisang susu keju. Dengan rasa yang gurih, legit, manis, tekstur dalamnya lembut, dan di luarnya crispy. Dicocol dengan saus sambal, ini makin enak teman-teman, pedes, manis, gurih, lengkap banget. Dan kalau bola pisukenya mau dijual, teman-teman bisa ikutin cara seperti ini. Pisukenya kita tusuk menjadi bola sate. Di sini aku ambil 3 bola pisuke ya teman-teman. Dan untuk harga jualnya, teman-teman bisa sesuaikan aja di daerah masing-masing. Untuk resep pisuke ini menghasilkan lebih kurang 40 biji bola pisuke. Hemat banget teman-teman, cara membuatnya juga super simple, praktis. Jadi selamat mencoba di rumah.